Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang yang karena beberapa waktu lalu itu ada video yang lagi viral banget. Jadi ada seseorang yang bikin konten di aplikasi lain, kemudian videonya tuh viral, yang isinya tentang kehidupan di atas kapal, dimana ada beberapa cewek dan ibu-ibu tuh bebas naik, turun, keluar masuk ke kapal gitu. Apakah itu benar? Karena emang ada videonya gitu. Mereka si orang ini tuh bikin konten tuh ada videonya. Video bener-bener cewek-cewek tuh lagi di atas kapal gitu loh. Banyak cewek-cewek di atas kapal, bahkan masuk-masuk kamar gitu. Nah, sekarang aku mau jawab sesuai dengan apa yang aku tahu dan sesuai dengan kapasitas aku. Memang di beberapa daerah tertentu di Indonesia itu ada beberapa daerah yang orangnya tuh gitu maksa untuk naik ke atas kapal dengan tujuan untuk jualan, entah jualan minuman, entah jualan makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran gitu, atau jualan yang lain aku nggak tahu ya. Pokoknya tujuan mereka naik ke atas kapal itu untuk jualan gitu. Nah, tapi tidak semua kapal mereka bisa naikin. Jadi tuh jadi gak cuman kapal-kapal tertentu yang bisa dia naikin. Jadi tuh gini, mereka tuh naik di ke kapal yang kapal tuh lagi jalan di sungai gitu loh. Hah, sungai? Kok kapal masuk sungai gitu? Iya, emang iya. Sungai-sungai besar di Indonesia tuh dilalui sama kapal-kapal menengah ke kecil gitu. Tapi kalau kapal-kapal besar itu tuh mereka nunggu timingnya ya, nunggu air pasang baru mereka bisa masuk ke sungai untuk sandar ke pelabuhan gitu. Jadi pas kapal jalan di sungai itu mereka tuh dari darat naik perahu kecil untuk mepet ke kapal yang mereka ingin naikin gitu. Kemudian kalau kapal nih udah perahunya udah mepet ke kapal, mereka kan sama-sama jalan. Jadi mereka naik orangnya satu ke atas kapal, kemudian dibawa barang-barangnya ke atas kapal, kemudian mereka naik semua ke atas kapal gitu. Biasanya gitu. Dan mereka memilih kapal yang bisa mereka jangkau. Jadi jawabannya memang benar, mereka itu bisa bebas keluar masuk atau naik turun ke kapal-kapal kecil ya, tapi ya ke kapal-kapal kecil dengan tujuan yaitu tadi jualan, entah jualan makanan, minuman, sayur, buah-buahan atau apapun itu. Tapi mereka nggak akan pernah bisa masuk ke kapal atau naik ke kapal-kapal yang besar karena alasannya yang pertama itu tuh mereka kesulitan untuk naik. Pasti kesulitan karena apa? Karena dari dasar permukaan air dari perahunya dia untuk naik ke atas itu tuh tinggi banget, lebih dari 3 meter. Apalagi perempuan. Terus untuk naik ke atasnya juga nggak ada akses gitu loh. Jadi kalau kapal jalan itu tangga itu pasti dinaikin semua. Jadi mereka harus buat akses sendiri gitu, entah mereka harus ngelempar tali ke atas untuk bisa buat manjat mereka atau gimana gitu. Dan itu tuh susah banget karena speed kapal besar juga cepet gitu, nggak sepelan kapal-kapal kecil gitu loh. Dan kalau misalkan kapal-kapal kecil tuh di bodinya, di pinggir-pinggir kapalnya tuh ada ban-ban besar gitu yang tujuannya untuk ngelindungin bodi kapal biar kalau terjadi benturan sama derbaga atau benturan sama yang lain itu nggak penyok gitu. Nah, jadi ban-ban itu tuh memudahkan mereka untuk naik ke atas kapal gitu loh. Tapi kalau kapal-kapal besar tuh gak ada akses buat mereka naik ke atas kapal gitu. Dan untuk buat akses naik ke atas kapal tuh susah banget, apalagi perempuan. Dan speed kapalnya tuh lumayan kencang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak akan berani masuk dengan bebas ke kapal punya perusahaan-perusahaan besar. Dan kebetulan suami aku tuh kerjanya di perusahaan yang cukup dikenal di Indonesia. Jadi selama ini tuh belum ada kasus yang perempuan-perempuan atau pedagang-pedagang yang maksa naik ke atas kapal tuh belum ada gitu. Nah, ini
kalau misalkan di alurnya. Kemudian gimana ceritanya kalau misalkan lagi sandar di pelabuhan bongkar muat gitu. Kan itu udah sandar di dermaga, bisa dong, gampang dong naik ke atas kapalnya. Nah, di sini aku jawab kalau pelabuhan kebetulan kan suami aku tuh kapal kontainer. Nah, setahu aku selama ini di pelabuhan-pelabuhan kontainer itu tidak sembarang orang bisa masuk, karena di depan pelabuhan itu, di gate-nya itu dijaga sama security. Jadi orang-orang yang tidak punya tujuan khusus atau tidak jelas tujuannya atau tidak berhubungan dengan kapal itu jelas tidak bisa masuk, kemungkinan besar tidak bisa masuk gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya kalau pelabuhan-pelabuhan kapal tertentu, mungkin kapal takbut atau kapal tongkang ya, kapal tongkang itu aku nggak tahu apakah bisa bebas keluar masuk atau enggak, aku nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan kapal-kapal kontainer, kapal-kapal besar lah intinya gitu tuh pelabuhannya ketat, jadi dijaga sama security dan tidak sembarang orang bisa masuk gitu. Bahkan selama covid ini pun juga ini kru aja, maksudnya apa namanya, ABK aja mau keluar masuk pelabuhan aja agak sulit gitu, banyak prosedurnya gitu loh gitu. Jadi untuk kalian yang sekarang mungkin nonton video ini yang mungkin calon suaminya adalah seorang pelaut, pesan aku jangan khawatir dan percayalah kalau nggak semua pelaut tuh kayak gitu. Itu hanya segelintir orang, oknum-oknum tertentu yang bikin image pelaut tuh jadi buruk gitu. Kalau menurut aku, kalau misalkan cuman mau main cewek, main gila di luar, nggak ingat anak, nggak ingat istri, itu nggak mesti pelaut. Banyak juga orang-orang yang kerja di darat dengan profesi-profesi yang beraneka macam, itu banyak juga kok yang main gila sama cewek gitu. Nggak mesti pelaut gitu loh. Tapi emang di Indonesia ini yang image-nya disorotin banget, image-nya buruk itu adalah pelaut gitu. Jadi ya resiko. Padahal yang selalu ketemu sama istrinya, setiap hari pulang ke rumah ketemu anak istrinya, banyak juga yang main gila di luar sana gitu. Jadi ya nggak tahu deh. Kalau aku pribadi sih, aku memilih percaya sama suamiku, nitipin suamiku ke Tuhan untuk ngejaga iman dan biar inget terus sama anak istri di rumah gitu. Oke, mungkin itu ya cerita hari ini. Semoga bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya ke aku. Oke, cukup di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!